Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 14 September tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Salib Tanda Cinta. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini seluruh gereja di seluruh dunia merayakan pesta pemuliaan salib suci. Berbicara tentang pemuliaan atau pesta pemuliaan salib suci, kita tidak bisa memisahkannya dengan sejarah diresmikannya agama Kristiani sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi. Jadi kalau kita belajar sejarah kerajaan Romawi, kita tahu bahwa pada awalnya umat Kristiani atau agama Kristiani itu sangat dibenci oleh para kaisar. Para kaisar sebelum Kaisar Konstantinus adalah para penyembah dewa Zeus dan mereka tidak mengenal Tuhan sebagaimana yang atau Yahweh sebagaimana yang diimani oleh bangsa Israel. Dan karena umat Kristiani itu memiliki gaya hidup yang sungguh berbeda dengan kebanyakan orang Romawi, maka pemerintahan Kekaisaran Romawi atau kaisar biasanya sangat membenci agama Kristiani atau umat Kristiani. Kalau warga Romawi pada umumnya mereka menyembah kaisar sebagai manusia setengah dewa, sebagai anak Zeus. Tetapi orang-orang Kristiani menolak untuk menyembah kaisar sebagai manusia setengah dewa. Ya, ini tentu membuat para kaisar tersinggung. Ya. Juga gaya hidup orang Kristiani itu sangat sederhana, menolak segala bentuk pesta pora dan juga hiburan-hiburan yang tidak sehat sebagaimana yang lazim dilakukan oleh orang Romawi pada waktu itu. Jadi iman dan gaya hidup orang Kristiani ini tidak disukai oleh para kaisar Romawi, sehingga umat Kristiani pun terus dikejar-kejar oleh para kaisar Romawi dan dibunuh, ya. Dan yang tentu yang paling kejam itu adalah Kaisar Nero, ya. Kaisar Nero ini sudah kejam, lalu punya gangguan mental pula, ya. Dia seorang psikopat, sehingga banyak orang Kristiani yang mati sebagai martir, ya, dengan cara yang sangat mengerikan, ya. Dibakar hidup-hidup, bahkan dijadikan obor, ya. Jadi manusia orang Kristiani ini dijadikan obor, ya, dibakar hidup-hidup untuk menerangi kota Roma. Sungguh sangat kejam dan sadisnya luar biasa. Dan sekitar abad keempat, ya, sekitar tahun 300-an, ketika zaman pemerintahan Kaisar Konstantinus, Kekaisaran Romawi ini terus diserang oleh kerajaan-kerajaan kecil, ya, yang memberontak, ya, kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, mereka memberontak, ya. Bahkan karena begitu kerepotannya, ya, Kekaisaran Romawi ini, karena begitu banyaknya kerajaan yang memberontak, ya, akhirnya mereka seperti kehabisan energi, ya, kehabisan tenaga, ya. Dan bahkan salah satu pasukan pemberontak itu sampai hampir mencapai kota Roma, ya. Bayangkan, jadi pasukan pemberontak ini sudah tinggal satu langkah lagi sudah memasuki kota Roma, dan bisa dipastikan, ya, kalau situasinya tidak membaik, ya, Kekaisaran Romawi ini bisa runtuh, ya, karena serangan pasukan pemberontak, ya. Dan dalam pertempuran Jembatan Milvius, ya, yang terjadi pada tahun 312, ya, ketika itu Kaisar Konstantinus berperang melawan pasukan pemberontak dan sudah hampir kalah, ya.
di tengah-tengah keputusasaannya di malam hari, Kaisar Konstantinus ini merenung sambil melihat ke langit ya, di malam yang gelap. Dan pada waktu itu dia melihat ada sebuah penampakan ya. Penampakan itu tidak lain adalah penampakan salib ya, penampakan salib yang terang benderang ya, yang sangat terang. Dan kemudian ketika melihat salib itu, salib yang terang benderang itu yang tidak tahu dari mana ya, cahayanya begitu terang, Kaisar Konstantinus lalu merenung ya, apa maksud dari penampakan ini? Dan hasil dari permenungannya, keesokan paginya, Konstantinus menyuruh seluruh pasukannya untuk menggambar tanda salib itu di perisai-perisai mereka. Ya, jadi semua perisai pasukan Romawi itu harus digambar, salib ya, bentuk salib. Ya, terserah mau warna hitam atau warna putih, yang penting ya gambarnya gambar salib. Dan luar biasa, setelah para pasukan Romawi ini ya menggambar tanda salib ini di perisai-perisai mereka, dan kemudian mereka melanjutkan pertempuran, posisi pasukan Romawi ini kemudian berbalik ya, menjadi menang dan terus membaik, dan akhirnya mereka berhasil mengusir pasukan pemberontak dari kota Roma ya, dan akhirnya Kekaisaran Romawi tetap eksis ya, tetap berdiri dan tetap menunjukkan kejayaannya. Dan peristiwa ini sungguh sangat berkesan ya, sungguh sangat mengesankan Kaisar Konstantinus ya. Maka dalam permenungannya yang mendalam dan panjang, akhirnya ya Kaisar Konstantinus ini akhirnya ya tentu dia awalnya tidak tahu ya, itu gambar salib itu gambar apa ya, maknanya apa, dia tidak tahu ya. Tetapi setelah dia tahu bahwa salib itu adalah lambang dari agama Kristiani ya, lambang yang menjadi simbol ya orang-orang Kristiani, maka kemudian Kaisar Konstantinus pun menjadi tahu ya, bahwa rupanya tanda salib ini adalah tanda yang berasal dari Allah yang disembah dan dimuliakan oleh orang-orang Kristiani ya. Dan tidak sampai 1 tahun setelah peristiwa pertempuran jembatan Milvius itu ya, tepatnya tahun 313, Kaisar Konstantinus akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus ya, dia dibaptis, dan dia pun langsung ya dengan maklumat Milan ya, dia mengumumkan sebuah maklumat yang disebut maklumat Milan atau Edik Milan. Di situ Kaisar Konstantinus meresmikan agama Kristiani sebagai agama resmi di seluruh kekaisaran Romawi ya. Dan kemudian setelah Konstantinus ini dibaptis, tidak lama kemudian menyusul ibunya ya, Santa Helena. Dan kemudian Santa Helena ini dalam satu peristiwa yang mungkin sudah dirancang oleh Tuhan ya, pada tanggal 14 September tahun 336 ketika dia berkunjung ke Yerusalem, Santa Helena akhirnya menemukan ya salib yang dulu digunakan untuk menyalib atau membunuh ya. Jadi salib yang digunakan untuk membunuh atau menghukum Tuhan Yesus Kristus sampai mati. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang salib yang dulu digunakan untuk menghukum atau membunuh Tuhan Yesus ini sekarang disimpan di gereja makam suci di Yerusalem ya. Maka tanggal 14 September tahun 336 itu oleh gereja ya, tanggal 14 September ya, itu ditetapkan oleh gereja menjadi pesta pemuliaan salib ya. Karena memang salib ini sungguh akhirnya mengubah sejarah
agama Kristen ya, mengubah agama Kristiani yang dulunya dikejar-kejar, yang dulunya terus mengalami kepahitan dan penyiksaan, akhirnya menjadi sebuah agama yang besar ya. Bahkan sampai hari ini itu menurut sensus ya, agama yang penganutnya paling banyak di dunia ini ya masih agama Kristiani ya, baik itu Katolik maupun Protestan ya. Maka salib itu memang sungguh-sungguh merupakan tanda keselamatan ya. Salib itu sungguh-sungguh merupakan simbol keselamatan dan kemenangan bagi kita orang Kristiani. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan ayat ini kita pun sungguh diingatkan kembali akan karya penebusan yang sudah dilakukan oleh Allah yang Maha Kasih ya, sesuai dengan ayat yang tadi kita dengar. Allah karena begitu cintanya, begitu besarnya kasih Allah kepada dunia dan manusia, maka Ia pun mengaruniakan putranya yang tunggal, Sang Allah Putra, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi tebusan, ya, menjadi tebusan untuk dosa-dosa kita, manusia yang sungguh sangat besar dan mengerikan. Ya. Dan karena karya penebusan itu, kita semua akhirnya diselamatkan. Dan karya penebusan ini tidak bisa dilepaskan dari salib, tanda kemenangan kita terhadap dosa, terhadap iblis, dan terhadap kematian. Jadi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salib yang selalu menghiasi rumah-rumah kita dan juga gereja-gereja kita memang bukan tanda sembarang tanda, ya, bukan simbol sembarang simbol. Salib adalah lambang cinta Allah. Salib adalah lambang kasih Allah yang sungguh besar kepada kita umat manusia. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa ya dalam setiap upacara eksorsisme ya atau upacara pengusiran setan itu salib adalah sarana utama yang digunakan oleh para romo ya untuk menjalankan upacara eksorsisme atau upacara pengusiran setan. Salib adalah senjata utama bagi para romo untuk mengusir setan ya yang menguasai hidup manusia ya. Dan mengapa setan itu begitu ketakutan ya? Mengapa iblis itu begitu ketakutan ketika melihat salib ini ya? Karena salib ini sekali lagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, salib sekali lagi adalah lambang cinta Allah yang begitu besar kepada manusia. Setan atau iblis itu paling takut dengan cinta ya. Dan salib adalah lambang cinta Allah kepada manusia. Maka tidak heran ya begitu setan ini kita tunjukkan ya salib ini, ya salib lambang cinta ini, mereka langsung lari terbirit-birit ya. Nah Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah di hari yang sungguh sangat istimewa ini, pesta pemuliaan salib suci, kita syukuri ya dan kita imani cinta kasih Allah yang sungguh besar kepada kita. Salib adalah lambang cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kita, dan itu tidak perlu kita sangsikan lagi ya, karena di atas kayu saliblah ya, di atas saliblah Tuhan Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir, menumpahkan darahnya sehabis-habisnya untuk keselamatan manusia, dan dengan demikian manusia pun akhirnya diselamatkan. Semoga di hari yang istimewa ini, pesta pemuliaan salib suci, iman kita sungguh diteguhkan, iman kita sungguh dikuatkan, bahwa kita mempunyai lambang cinta Allah yang luar biasa, sumber keselamatan yang luar biasa, yang mampu
mengantar kita kepada keselamatan. Tuhan memberkati.